Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Alfia Damianti yang pada kesempatan kali ini akan menemani kalian semua dan membagikan sedikit ilmu yang saya miliki tentang pencatatan kas kecil. Dari kalian, apakah ada yang sudah tahu apa itu kas kecil? Sebelum kita cari tahu apa itu kas kecil, sebenarnya dalam laporan keuangan akuntansi itu terdapat dua jenis kas, yaitu kas besar dan kas kecil. Kas besar biasanya disebut kas in-bank, dimana seperti namanya sendiri, kas besar adalah kas yang dimiliki oleh perusahaan, jumlahnya besar, dan biasanya digunakan untuk pembelian aset, pembelian kendaraan, pembelian barang-barang, inventaris, pembayaran gaji karyawan yang dimana itu jumlahnya relatif besar dan dibayarkan menggunakan cek. Yang kedua adalah kas kecil. Kas kecil adalah dana yang disediakan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai yang ditujukan untuk pembiayaan pengeluaran operasional yang relatif kecil dan tidak ekonomis dan tidak praktis jika dibayarkan dengan cek. Contohnya sendiri ada untuk pembelian materai, pembelian perangko, pembelian alat tulis kantor, membayar listrik, membayar telepon, dan membayar air. Selanjutnya, dalam pencatatan kas kecil ini terdapat dua jenis pencatatan, dua jenis metode. Yang pertama adalah metode impres atau yang biasa disebut dengan metode dana tetap. Yang kedua adalah metode dana tidak tetap atau metode fluktuasi. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang metode impres itu apa. Yang pertama adalah metode impres. Metode impres ini sendiri adalah pencatatan dana kas kecil di mana jumlah kasnya selalu tetap dan pengisian dana pada periode berikutnya selalu sama. Metode impres ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah saldo dana yang selalu sama. Kenapa selalu sama? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap periodenya jumlah dana yang terdapat dalam kas kecil itu nominalnya selalu sama. Yang kedua adalah setiap bukti-bukti pengeluaran itu dikumpulkan oleh pemegang kas. Biasanya pemegang kas itu adalah sekretaris. Pemegang kas kecil ya. Pemegang kas kecil biasanya adalah seorang sekretaris. Yang ketiga, metode impres tidak dijurnalkan karena pemegang kas kecil hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksinya saja. Yang keempat adalah besar dana yang diisikan sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dikeluarkan atau dana yang sudah dipakai pada periode tersebut. Selanjutnya, metode impres ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah pencatatan yang lebih sederhana. Dimana kenapa disebut lebih sederhana? Karena pemegang kas kecil akan mencatat satu kali pencatatan di akhir periode, jadi tidak akan merumitkan pencatatan. Yang kedua adalah pengendalian yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena saldo dalam metode impres sudah ditetapkan. Jadi pemegang kas kecil mampu mengendali pengeluaran disesuaikan dengan dana saldo yang dimiliki dalam metode impres. Yang ketiga adalah mempermudah audit internal. Audit internal ini memudahkan karena kan biasanya metode impres harus ketika saat mengajukan pengisian dana harus menyertakan bukti-bukti transaksi, sehingga audit dari perusahaan dapat mengecek saldo yang dikeluarkan dan bukti yang dimiliki apakah sinkron atau tidak. Yang keempat ada efisien dalam pengisian kembali. Kenapa efisien? Karena pemegang kas kecil itu mengajukan saldo yang selalu sama, ditambah pengisian kembalinya selalu pada tanggal yang sama, yaitu di akhir bulan. Selanjutnya ada kekurangan dari metode impres.
Kekurangan dari metode impres ini ada, yang pertama ada keterbatasan dana. Karena dana yang dimiliki oleh metode impres sudah ditentukan di awal periode dan hanya dapat diisikan kembali di akhir periode, sehingga ini menyulitkan atau mau tidak mau pengelola kas kecil harus memanage di mana pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan atau tidak diperlukan untuk dikeluarkan, dan hanya menggunakan menggunakan dana kas kecil untuk keperluan yang memang urgent atau operasional penting perusahaan. Jadi ada yang kedua, metode impres ini sangat membutuhkan ketepatan pelaporan karena itu tadi bukti-bukti transaksinya dikumpulkan satu. Jika seorang pemegang kas tidak memiliki ketepatan dalam mengurutkan setiap transaksinya atau tidak pandai dalam memanage laporan, di akhir bulan terkadang ada kesalahan atau biasanya ada beberapa transaksi yang tidak dicatatkan, dan itu akan beresiko pada tidak samanya saldo yang dimiliki dengan saldo yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah waktu dan tenaga yang bertambah. Hal ini dikarenakan penjurnalan metode impres dilakukan di akhir bulan, sehingga semua pekerjaan penjurnalan akan menumpuk di akhir bulan, sehingga mau tidak mau pemegang kas harus mampu mengurutkan, mampu mengingat-ingat kembali apa saja pengeluaran yang sudah dikeluarkan pada satu periode tersebut. Biasanya satu periode itu adalah 1 bulan atau biasanya 2 minggu, tergantung oleh kebijakan perusahaannya. Yang keempat ada memerlukan evaluasi rutin, atau biasanya ada pengeluaran yang tidak terduga, sehingga biasanya hal itu perlu dievaluasi. Apa saja sebenarnya pengeluaran ini perlu dibiayai atau tidak, penting atau tidak menggunakan kas kecil tersebut. Selanjutnya, selain metode impres, ada juga metode fluktuasi. Apa itu metode fluktuasi? Seperti namanya, metode fluktuasi adalah metode pencatatan kas kecil di mana saldo dana dan pengisian kembalinya tidak sama dan selalu berubah-ubah. Hal ini biasanya bergantung pada besaran kebutuhan perusahaan yang terkadang bisa bertambah atau biasa berkurang. Ciri-ciri dari metode fluktuasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada saldo dana yang dimiliki selalu berubah-ubah. Biasanya dananya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode ini adalah perusahaan yang memiliki operasional tak terduga, seperti perusahaan konstruksi. Selanjutnya ada pembukuan langsung dalam jurnal. Tidak seperti metode impres yang dimana tidak dilakukan penjurnalan. Metode fluktuasi, setiap transaksi dilakukan, maka pemegang kas kecil akan langsung menjurnalkan dalam jurnal kas kecil. Disesuaikan besar kebutuhan kantor yang bisa bertambah pada berikutnya dan bisa kurang. Jadi yang selanjutnya adalah tidak ada waktu atau tidak ada batasan waktu pengisian. Kenapa tidak ada batasan waktu pengisian? Karena pemegang kas kecil dapat meminta dana sewaktu-waktu ketika dana yang dimiliki dalam saldo kas kecil hampir habis. Selanjutnya ada kelebihan dari metode fluktuasi. Kelebihannya itu adalah pencatatan yang detail dan real time. Kenapa real time? Karena tadi setiap transaksi yang dilakukan akan langsung dijurnalkan. Artinya dua adalah kemudahan dalam pengawasan. Karena jurnalnya langsung dicatatkan, bagian perusahaan akan tahu secara real time, secara terkini berapa saldo yang dimiliki oleh kas kecil, seperti berapa besaran pengeluaran yang sudah dipakai. Selanjutnya ada pengisian yang lebih fleksibel. Itu fleksibel karena menyesuaikan kebutuhan kantor. Ketika dana habis akan dapat langsung diisikan. Dan selanjutnya ada
cocok untuk aktivitas tinggi. Perusahaan-perusahaan yang biasa menggunakan metode fluktuasi ini adalah perusahaan yang memiliki transaksi atau aktivitas pengeluaran yang tinggi, karena terkadang terdapat pengeluaran-pengeluaran tidak terduga yang bisa melebihi saldo yang dimiliki. Tapi, meskipun memiliki kelebihan, tentunya metode fluktuasi juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengontrol pengeluaran, karena ketika saldo habis, pemangkas kecil akan meminta dana tanpa dibatasi periode. Dia bebas meminta pengisian dana. Sebab itu, pengeluaran tidak terkontrol. Selanjutnya, over budget. Itu over budget ketika tidak dapat mengontrol pengeluaran, budget yang dimiliki akan melebihi dari budget yang sebelumnya, dan ini juga menambah beban administrasi yang lebih tinggi karena saldo pengisiannya selalu berubah-ubah, sehingga perusahaan mau tidak mau harus melakukan audit secara rutin. Yang keempat, berpotensi kesalahan dan kecurangan, karena dananya tidak dibatasi dan dapat meminta suka hati ketika besaran kas yang dimiliki sudah habis. Terkadang ada pemangkas kecil yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab menggunakan dana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Untuk pembelajaran selanjutnya, saya akan memberikan contoh. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar ya teman-teman. Sampai jumpa.